Selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita sampai kepada Habakuk pasal yang ketiga, sebuah seri yang terakhir dari kitab Habakuk. Dan kita akan melihat kepada konsentrasi kepada ayat yang ke-17, 18, dan 19. Mari kita buka Alkitab kita melihat kepada Habakuk. Habakuk pasal yang ketiga, ayat 17, 18, 19, dan saya yakin bahwa ayat-ayat ini tidak asing bagi kita semua. Di situ dikatakan, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lagi lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia akan membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukit. Saudara, apa yang terjadi ketika Habakuk berkata bahwa sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, dia akan berhadapan dengan suatu fakta bahwa inilah yang akan terjadi. Mungkin dia akan lapar, kita sudah melihat itu semua pada Habakuk pasal 1 dan Habakuk pasal 2, kita sudah melihat itu semua bahwa kepada Habakuk sudah diberikan sebuah penglihatan, sebuah pernyataan Tuhan tentang apa yang akan terjadi. Dan dia membayangkan bahwa suatu saat ketika itu terjadi, aku tidak akan punya makanan, aku tidak akan punya anggur, aku tidak akan punya apa-apa di ladang, aku tidak akan punya kambing domba. Sesuatu penderitaan yang terjadi. Nah, saudara bicara mengenai penderitaan. Penderitaan adalah sebuah keniscayaan bagi orang percaya. Jadi jangan pernah berpikir kalau kita menjadi orang percaya, lalu kita akan berkata bahwa kita akan terbebas dari penderitaan. Banyak ayat Alkitab di dalam Alkitab, banyak ayat yang mengatakan bahwa kita harus menderita. Justru saya tidak menemukan sebuah ayat di dalam Alkitab. Tanda bahwa engkau adalah muridku, bahwa engkau akan mendapatkan harta banyak misalnya. Saudara cari dan tunjukkan kepada saya. Tidak ada seperti itu. Tanda seorang murid sejati adalah orang yang siap untuk menderita. Kalau kita lihat baca dalam Lukas pasal 21. Yesus berkata, sebelum semuanya itu kamu akan ditangkap, sebelum semuanya itu kamu akan ditangkap dan dianiaya, kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara, dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena namaku. Jadi Yesus memberikan peringatan, hei kamu murid-murid, kamu orang-orang yang percaya kepada Tuhan, ini akan menanti kamu ke depan. Dia tidak bilang, hei kamu percaya kepadaku, ini akan menanti kamu. Uang triliunan rupiah, mobil Mercy, mobil BMW, harta yang berlimpah. Tidak ada itu. Tapi dia hanya mengatakan, ini akan menanti kamu penjara, aniaya. Bahkan Petrus berkata dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 12, dia berkata, saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang akan datang kepadamu sebagai ujian. Dia bicara nyala api, bukan bicara penjara. Dia bicara mengenai aniaya, dia bicara mengenai penderitaan yang dialami oleh orang-orang Kristen. Dia
mengatakan seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi. Kamu nggak usah heran kalau aniaya itu terjadi. Kamu tidak usah heran kalau penderitaan itu terjadi. Itu lumrah. Itu lumrah bagi orang-orang percaya. Nah, kenapa itu penderitaan itu terjadi? Pertama memang karena kita tinggal di tempat yang bukan seharusnya tempat kita. Kita tinggal di dunia ini yang sebenarnya bukan tempat kita. Tempat kita itu di sana, di surga. Jadi Tuhan memilih kita untuk menempatkan kita di surga. Nah, pada waktu kita ditempatkan di dunia ini, kita masih ada di dunia ini. Banyak orang tidak suka dengan Tuhan. Lihat saudara, Yesus sendiri mereka tolak. Yesus sendiri mereka tolak dan Yesus menderita karena penolakan itu. Dan tidak heran kalau kita sebagai pengikutnya juga menderita. Karena dunia ini bukan tempat kita. Maka dunia akan merancangkan hal yang jahat. Paulus dalam Kisah Rasul pasal 14 ayat 22. Waktu dia pergi kembali mengunjungi jemaat di Asia Kecil. Dia kembali ke sana dan menguatkan mereka. Dia berkata di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu. Dan menasihati mereka supaya mereka bertekun dalam iman. Dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, kita harus mengalami banyak sengsara. Enggak heran saudara. Kalau saudara mau menjadi murid Yesus yang sejati, tidak heran. Kita pasti akan mengalami hal seperti itu. Jadi jangan bicara mengenai tanda-tanda bahwa saudara diberkati Tuhan dengan kekayaan, maka saudara adalah orang benar. Justru ujian seorang murid sejati kalau dia bisa melewati penderitaan yang dia alami. Kedua, kenapa kita menderita? Karena dunia ini memang jahat. Dunia sejak berdosa, sejak manusia jatuh dalam dosa adalah dunia yang jahat. Sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, semak duri muncul. Sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka penderitaan demi penderitaan muncul di bumi ini. Gunung berapi. Waktu kita berada katakanlah kita tinggal di sebuah gunung berapi. Kita nggak bisa ngomong begini. Saya anak Tuhan, di sebelah itu bukan anak Tuhan. Lalu gunung api meletus, lalu apa? Katanya wedus gembel itu. Awan panas itu turun. Lalu kita bilang, aku anak Tuhan, aku aman. Aku aman. Tetanggaku pasti kena, dia bukan anak Tuhan. Enggak seperti itu saudara. Dunia yang kita hadapi memang kenyataannya seperti itu. Kita juga kalau enggak berhikmat kita juga akan kena. Itu gunung. Bagaimana dengan virus? Saya juga bingung. Ada klaster baru muncul dalam virus corona. Klaster baru. Saya pikir klaster apa itu? Apakah dia punya tempat tertentu? Oh enggak, coba saya teliti bahwa ada muncul jenis-jenis virus baru. Walaupun itu disebut corona, tapi corona jenis yang baru. Ketika dia masuk ke dalam tubuh seseorang, dia multiplikasi, dia bertambah banyak. Dan dia keluar memunculkan jenis virus yang baru. Inilah pusingnya kita untuk mengurus ini. Ketika kita buat vaksin apa yang harus kita buat? Memang dunia ini jahat. Dan karena itu kita menderita. Karena itu. Nah, tetapi coba lihat apa yang dikatakan oleh Habakuk. Dia berkata dalam ayat 17, 18, sekalipun pohon ara, dia mengalami penderitaan, dia mengalami hal yang tidak enak, dia mengalami sengsara, dia mengalami yang disebut dengan kelaparan. Tapi dia sanggup berkata, namun aku bersorak-sorak di dalam Tuhan. Aku bersuka cita beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Apa yang terjadi? Saudara tahu kita sudah belajar kitab Habakuk. Dan ketika dia melihat ketidakadilan, dia berkata, berapa lama lagi Tuhan? Aku berteriak kepada Engkau, ada penindasan, ada ketidakadilan. Berapa lama lagi? Dan dia bingung kenapa umat Tuhan mengalami penderitaan yang dilakukan oleh orang-orang Kasdim itu.
Kapan Tuhan mengalami penderitaan? Mestinya tidak. Dan dia bingung itu semua. Tetapi percakapannya dengan Tuhan dalam pasal 1 dan pasal 2 mengubah mindsetnya. Ya aku tahu, aku akan menderita. Aku tahu, aku akan sengsara. Tapi doesn't matter. Aku punya Tuhan. So apa yang terjadi dalam pasal 1, pasal 2 ketika dia bercakap-cakap dengan Tuhan. Saudara, inilah kuncinya saudara. Kalau kita mengalami sesuatu yang tidak enak terjadi, mengalami sengsara dalam hidup kita, mengalami pada waktu kita ikut Tuhan, kita mencoba untuk mengikuti rencana Tuhan. Oke, aku ikuti rencanamu, tapi kok kayaknya nggak begini deh. Tapi kok kenapa aku menderita begini? Kenapa aku harus melewati sakit seperti ini? Dan pada waktu itu terjadi, saudara, biasanya kita ngomong sama Tuhan begini, Tuhan, biar ini singkir. Singkirkan ini, penderitaan ini singkir dan aku bisa maju terus bersama-sama dengan Tuhan melaksanakan rencana Tuhan. Saya ingat pertama kali waktu saya mengambil formulir untuk masuk sekolah teologi. Saya bilang sama Tuhan, oke Tuhan, aku ikut rencanamu. Hari itu saya ambil, tidak sampai sebulan, saya sakit lumpuh. Apakah Tuhan tidak mau aku ikut dia? Apakah itu tandanya bahwa, langkah yang kamu ambil itu salah? Kalau setelah saya sembuh, saya saya belajar firman Tuhan, saya mengalami perubahan rohani yang cukup luar biasa dan saya setelah sekolah itu saya bilang sama Tuhan, oke Tuhan, saatnya aku terjun ke dalam pelayanan. Waktu saya mengambil keputusan, saya terjun ke dalam pelayanan. Saudara, hampir 4 tahun kami sulit sekali untuk makan. Why? Apakah Tuhan tidak mau saya terjun ke dalam pelayanan? Why? Ini yang ditanyakan oleh Habakuk. Dan menariknya saudara, kita akan belajar dari Habakuk. Dia tidak berkata, sebenarnya waktu dia bercakap-cakap dengan Tuhan, ini yang harus kita tiru. Waktu kita mengalami penderitaan bersama Tuhan, hal yang harus kita lakukan adalah mencari kehendak Tuhan. Mencari apa maunya Tuhan melalui penderitaan itu. Ini yang terjadi ketika Habakuk berulang-ulang berkomunikasi bersama-sama dengan Tuhan. Tidak mencari. Ini disingkirkan, ini dilewatkan, biar aku bahagia terus umur hidupku. Padahal melalui penderitaan itu Tuhan punya rencana. Makanya kita berdoa untuk mencari kehendak Tuhan, memahami apa maksud Tuhan di balik semuanya itu. Apa maksud Tuhan? Apakah dia memang kita tidak akan melangkah berikutnya? Atau dia ingin kita tetap setia kepada rencana-rencana dia sekalipun itu kita mengalami penderitaan. Ini yang dilakukan oleh Habakuk. Sehingga dalam pasal 1, pasal 2 dan pasal 3 dia bercakap-cakap sama Tuhan. Ayub pun dia bercakap-cakap sama Tuhan. Sehingga akhirnya dalam akhir perjalanan penderitaannya dia berkata, aku akan muncul seperti emas. Dia mengerti itu semua. Dia memahami itu semua. Baiklah, aku akan mengalami itu semua. Sudah lihat Yusuf. Dia pindah ke Mesir karena mengalami banyak sekali penderitaan. Tapi melalui itu rencana-rencana Tuhan terjadi. Kita kadang-kadang tidak mau mengikuti rencana itu. Saya paling suka tentang melihat ilustrasi Lazarus. Tuhan bilang aku akan tunda lagi untuk menyembuhkan dia. Kita diam dulu di sini. Dan ketika Tuhan balik dan ingin pergi menengok Maria, Marta dan Lazarus. Dia bilang Lazarus sudah mati. Tapi di akhir
cerita itu, dia membangkitkan Lazarus dan ujungnya kata Tuhan, biarlah ini terjadi supaya namaku dimuliakan, supaya engkau tahu bahwa aku dimuliakan, bahwa akulah Tuhan. Pertanyaannya bagi kita, apakah kita mau melewati penderitaan itu supaya dia dimuliakan, supaya dia diagungkan. Tanya kepada Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan ketika kita mengalami penderitaan. Banyak sekali pelajaran yang Habakuk terima ketika dia bercakap-cakap dengan Tuhan. Dia lihat di sini. Lihat di sini saudara. Dia berkata, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, sekalipun pohon zaitun mengecewakan, ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku bersorak-sorak dalam Tuhan dan beria-ria dalam Allah yang menyelamatkanku. Kenapa dia bisa berkata demikian? Karena dia lihat bahwa Tuhan sedang bekerja dan dia bertanya kepada Tuhan, apa yang terjadi ini Tuhan? Kok engkau diam saja? Dan Tuhan menjawab, aku bekerja. Kalau kita lihat di sini dalam Habakuk pasal 1, kita melihat ayat yang ke-5. Lihatlah di antara bangsa-bangsa dan perhatikanlah, jadilah heran dan tercengang-cengang. Sebab aku melakukan sebuah pekerjaan, satu pekerjaan dalam zamanmu yang tidak kamu percayai jika diceritakan. Habakuk belajar bahwa Tuhan sedang bekerja. Oke, aku akan mengalami penderitaan, tapi aku bersuka cita karena di dalam penderitaan itu Tuhan sedang bekerja. Kita pikir bahwa Tuhan menyingkirkan kita, meninggalkan kita, dan di mana Tuhan? Selama ini aku sendirian bergumul, tidak ada yang menolong aku. Bahkan Tuhan tidak menampakkan dirinya kepadaku dan tidak menolong aku. Banyak sekali yang terjadi saudara. Tetapi dia belajar bahwa Tuhan sedang bekerja. Ada satu cerita, saya pernah mengkhotbahkan ini, bangsa Israel keluar dari Mesir. Dan dia mereka berjalan, lalu Tuhan bilang belok ke selatan. Musa belok. Mereka belok ke selatan. Pada waktu mereka belok ke selatan, mereka tahu itu ada laut. Mereka belok ke selatan. Dan pada waktu mereka belok ke selatan, mereka melihat di belakang. Ada tentara Mesir. Di depan ada laut. Yang kalau kita berada dalam situasi mereka, Tuhan kau di mana? Bukankah engkau yang membawa aku pada situasi seperti ini? Tuhan kau di mana? Kita tidak mengerti rencana Tuhan. Kita tidak paham rencana Tuhan. Kita tidak tahu bahwa dia sedang bekerja. Bahwa dia akan mengatakan Mesir dan Firaun yang menjadi trauma dalam hidupmu akan hilang selama-lamanya. Dan untuk ini bekerja walaupun saat ini engkau tidak mengerti. Kenapa aku harus menderita seperti ini? Dia justru membawa kita kepada hal seperti ini. Supaya dia menyelamatkan kita. Kita enggak paham itu. Kita tidak mengerti itu. Saudara baca Yusuf. Engkau melakukan hal yang jahat terhadap diriku. Tapi Allah membuat kebaikan dalam hidupku. Kalau kita berada dalam situasi seperti Yusuf, kita akan berpikir, oh Tuhan, bukankah aku mestinya punya orang-orang yang menyembah aku seperti bintang dan lumbung itu, saudara-saudaraku mestinya menyembah aku? Tapi kenapa mereka menjual aku ke Mesir, ke Potifar, difitnah, masuk penjara? Di mana engkau? Tapi Tuhan sedang bekerja. Dia belum selesai bekerja. Sama seperti dalam hidup kita, dia belum selesai bekerja. If you masih dalam penderitaan.
Bilang kau masih dalam penderitaan, dia sedang bekerja, belum selesai saudara. Coba apa yang terjadi waktu mereka menyeberang laut Teberau. Mereka sampai di sana, apa yang terjadi? Mereka bertepuk tangan, oke, hebat sekali Tuhanku. Dan itulah yang akan saudara alami ketika saudara mengikuti Tuhan, mengikuti cara kerja Tuhan. Tuhan sedang bekerja. Itulah sebabnya Habakuk berkata, aku akan bersuka cita. Amin. Amin. Dia sedang bekerja. Kita tunggu saja waktunya. Tunggu saja. Berapa lama I don't know. Rencana Tuhan unik. Tuhan janji kepada Abraham, kamu akan punya keturunan Abraham. Oh iya, umurku udah berapa sekarang? Tapi janji Tuhan adalah janji. Dia tidak pernah ingkar janji. Dia selalu tepati. Dia selalu tepati. Nah, saya tadi berkata bahwa banyak sekali hal yang kita bisa pelajari dari Habakuk. Tapi saya tidak akan mengupas itu semua. Saya cuma mengajak saudara melihat ketika dia sedang bekerja. Kita akan melihat hal dua saja. Satu ayat yang ingin kita tunjukkan kepada saudara adalah Roma pasal 8 ayat 28. Ini ayat yang bagus sekali untuk kita semua. Roma pasal 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Itu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Luar biasa saudara. Saudara ikuti kehendak dan rencana Dia. Do you follow His plan? Do you follow His plan? Apakah engkau mengikuti rencananya? Kalau engkau mengikuti rencana, tunggu saja, Dia sedang bekerja. Ada kebaikan yang menanti kita. Kedua, dia tadi belajar. Ketiga, tadi dia berkata dia mengikuti, dia mencari kehendak Tuhan. Yang kedua, dia tahu bahwa Allah turut bekerja. Yang ketiga, dia tahu juga bahwa Allah berdaulat atas segala sesuatu. Dan ini saudara, waktu dia berkata bahwa Allah mengatakan aku akan mengirimkan Kasdim, dan Kasdim ini akan dihukum, berarti dia berdaulat. Israel Utara sudah hancur. Sekarang dia akan menghancurkan Yehuda. Lalu dia akan kirim bangsa Kasdim. Dan dia berdaulat untuk menentukan bangsa-bangsa, berdaulat atas bangsa-bangsa, dan hal yang terkecil pun dia berdaulat. Dan luar biasanya lagi dalam Habakuk pasal 2 ayat yang ke-4 disebutkan orang benar akan hidup oleh percayanya. Lihat sini, Allah yang berdaulat. Habakuk orang benar dalam pandangan Tuhan. Kita sudah tahu apa maksudnya orang benar. Orang yang sudah dibenarkan oleh darah Yesus. Saudara sudah dibenarkan oleh darah Yesus. Dan Tuhan kita adalah Tuhan yang berdaulat. Kalau itu terjadi, kalau memang Allah berdaulat, apa yang harus kita takutkan? Tidak ada sesuatu hal yang paling kecil pun terjadi dalam hidup kita yang berada di luar pengawasannya. Aman bukan? Tuhan tahu apa yang terjadi. Dia mengerti apa yang terjadi. Dan coba kita buka Habakuk pasal 3 ayat 2 mengatakan, Tuhan telah aku dengar kabar tentang engkau. Aku tahu engkau berdaulat. Aku mendengar cerita tentang engkau dan pekerjaanmu. Ya Tuhan, ku takuti, aku gemetar, dan aku hormat untuk semua yang telah engkau lakukan. Berarti dia membaca kembali kisah-kisah lama. Dia mengetahui tentang apa yang Allah lakukan terhadap orang-orang Israel. Dia tahu bahwa bangsa Israel dihukum, dianiaya di Mesir selama 400 tahun. Dan dia melihat sendiri dan membaca sendiri bangsa Israel keluar dari Mesir
Dan mereka menyeberang Laut Teberau, mereka memasuki tanah Kanaan dengan mudah begitu disertai oleh Tuhan. Dan dia melihat itu, oh begitu dahsyatnya Allah, begitu luar biasanya Allah. Dan dia berkaca bahwa aku orang benar, aku umat Tuhan. Dan dia lihat itu semua. Dan Tuhan menolong mereka waktu mereka keluar dari Mesir, mereka masuk ke padang gurun. Apa yang terjadi? Mereka kelaparan. Tuhan kirim mana? Tuhan kirim burung puyuh. Dan ketika mereka kehausan, Tuhan munculkan mata-mata air di padang gurun. Pakaian mereka, sepatu mereka tidak sobek selama 40 tahun. Bukankah itu luar biasa? Dan Habakuk melihat itu. Habakuk melihat itu. Oh ya. Aku lihat apa yang kau lakukan dan aku percaya. Aku percaya itu bahwa Tuhan akan menyertai aku. Satu hal yang tidak Habakuk tahu. Saya tidak tahu, dia hidup sezaman dengan Yeremia. Satu zaman, mungkin mereka saling kenal. Mungkin juga tidak. Tetapi Yeremia berkata demikian. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dan mengembalikan kamu ke tempat ini. Saya tidak tahu apakah dia baca, dia tahu ayat ini atau tidak. Tapi yang saya yakin, dia tidak mengalami, melihat sendiri pemenuhan janji ketika bangsa Yahudi dikembalikan ke Babel. Saudara baca itu, Zerubabel membawa rombongan balik kembali ke tanah perjanjian. Itu janji Tuhan ditepati. Kesaksian yang dimiliki oleh Yeremia, dia membaca kisah tentang Musa, kisah tentang raja-raja, tentang pemeliharaan Tuhan. Hanya sebatas itu. Waktu terus berlalu. Saudara tahu bangsa Israel kembali dari Mesir. Saudara tahu bagaimana dia memelihara umatnya, bagaimana dia memelihara Daniel, bagaimana dia memelihara Esther, dan memenuhi janjinya ketika dia mengirim anaknya yang tunggal kepada kita. Dan saudara membaca itu semua dalam kitab suci. Lalu kita sebagai orang-orang perjanjian baru, ada banyak kesaksian yang kita nikmati di dalam Alkitab. Banyak sekali saudara. Habakuk tidak banyak kesaksian yang dia nikmati. Tapi dia masih berkata, aku akan bersukacita di hadapan Tuhan sekalipun aku menderita. Saudara baca ini Alkitab saudara lihat bahwa Allah memenuhi janjinya. Lalu kenapa kita harus takut akan penderitaan yang kita alami? Dia bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Dia tahu aku akan menderita. Tapi aku tahu rencana Tuhan dalam hidupku pasti terjadi berdasarkan kesaksian itu. Nah bagaimana kalau seandainya kita tetap mengalami penderitaan. Ada saksi-saksi iman yang dimunculkan oleh penulis Ibrani. Dia berkata, apalagi yang harus aku sebut? Sebab aku akan kekurangan waktu apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon, Barak, Simson, Yefta, Daud, dan Samuel, dan para nabi. Yang karena iman telah menaklukkan kerajaan-kerajaan, mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan, menutup mulut singa-singa, memadamkan api yang dahsyat. Mereka telah meluput dari patah pedang, telah memperoleh kekuatan dalam kelemahan, telah menjadi kuat dalam peperangan,
telah memukul mundur pasukan-pasukan tentara asing. Ibu-ibu telah menerima kembali orang-orangnya yang telah mati sebab dibangkitkan. Tetapi orang-orang lain membiarkan dirinya disiksa dan tidak mau menerima pembebasan supaya mereka beroleh kebangkitan yang lebih baik. Ada pula yang diejek, didera, bahkan dibelenggu dan dipenjara. Ini orang-orang saudara diejek, didera, dibelenggu, dipenjara. Mereka dilempari, digergaji, dibunuh. Dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing sambil menderita kekurangan, kesesakan dan siksaan. Dunia tidak layak bagi mereka. Mereka mengembara di padang gurun dan di pegunungan, dalam gua-gua dan celah-celah. Dan mereka tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Sudah ngerti maksudnya? Sekalipun mereka ini adalah orang-orang benar, sekalipun mereka orang-orang yang telah percaya kepada Tuhan, dan mereka dilempari, digergaji dan dibunuh. Dari kacamata dunia, bagaimana mungkin orang-orang seperti ini diberkati? Tapi saudara lihat, sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Allah menyediakan sesuatu. Negara ini, maksud saya bumi ini, dunia ini bukan tempat kita. Tempat kita di sana. Itu yang mereka nantikan. Kalaupun penderitaan itu terjadi dalam hidup kita dan tidak akan selesai, bahkan mengalami kematian, tapi orang-orang benar akan bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan menempatkan kita ke tempat yang jauh lebih baik. Pertanyaannya adalah, lihat Habakuk berkata, ada janji Tuhan, ada kedaulatan Tuhan di situ, Allah bekerja, dan dia orang benar. Masalahnya adalah, apakah saudara termasuk orang benar? Minggu lalu kita sudah melihat orang benar adalah orang yang percaya kepada Yesus. Apakah saudara percaya kepada Yesus? Orang yang sudah disucikan dosanya datang kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Kami tidak mengerti Tuhan apa yang terjadi dalam hidup kami. Kami berdoa supaya penderitaan ini berlalu. Tapi nampaknya ini berlangsung lebih lama. Kami tidak tahu Tuhan mau bawa kemana. Tapi selama kami punya Engkau, kami percaya tuntunan-Mu. Selama kami memiliki Engkau, kami percaya kedaulatan-Mu. Selama kami menjadi orang benar di hadapan Tuhan, kami percaya pemeliharaan-Mu. Dan kami percaya bahwa Allah sedang bekerja bagi kami. Tolonglah kami Tuhan, supaya kami mengimani itu semua. Dan bagi kami yang belum percaya kepada Tuhan, belum percaya kepada Yesus, belum menjadi orang benar, karena darah Yesus belum menyucikan kami. Biarlah kami datang kepada Tuhan Yesus. Yesus, aku mau percaya kepadamu. Jadikan aku orang benar. Tinggallah dalam hatiku. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.